Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agak memberatkan bagi yang belakang nengok-nengok gitu ya. Saya berdiri aja. Saya memang termasuk orang yang tidak terlalu berambisi terhadap kursi. Makanya di pilkada jangan pernah nyoblos saya. Kalaulah ada gambar saya, jangan dicoblos, itu hanya untuk promosi batik Parades ini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wa qala aidan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Untuk melanjutkan nonton, tolong klik tombol subscribe. 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 Bisabar. Sadaqal azim wa sadaq rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ini biar saya nyaman di. Ini fungsinya apa? Oh, buat di rekam itu. Ini digeser aja. Masih diperlukan ini? Apa cukup? Ya. Biar nggak ada ya. Ini fungsinya meja untuk Quran apa untuk tempat minum juga mungkin? Enggak. Baik, ya biar nggak membelakangi Quran saya. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para asatid, ustadz-ustadz, kiai-kiai saya, senior-senior saya, guru-guru saya, sesepuh saya. Mohon maaf, adik-adik semuanya, saya dahulukan yang sepuh. Mohon maaf, Ustadz Tontowi. Saya dahulukan yang sepuh karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Dan harus saya dahulukan karena kemungkinan besar yang sepuh juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu. Selalu saya sampaikan kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan bisa. Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa. Karena itu semuanya di tangan Allah. Berapa banyak orang tidak mengira kematian itu datang, tapi toh aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Ada orang yang mencari sehat, olahraga golep, belum lagi selesai golep, pulang dikabarkan mati karena ketika dia bawa payung hujan ternyata kesambar petir. Berapa banyak orang olahraga mati ada, orang yang tidur bablas mati ada, makan belum selesai mati ada, naik pesawat mati ada. Ada orang yang habis dengarkan ceramah pulang mati banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang banyak yang habis dengarkan ceramah. Probabilitasnya lebih banyak yang dengarkan karena. Berapa banyak saya sering nunggu boarding pesawat. Ini juga nyaris. Alhamdulillah semalam pesawatnya delaynya 4 jam, tapi sengaja biasanya saya pulang pagi hari takut ngejar acara ini, maka tadi malam saya pulang
Dan ini komitmen Mas Tontowi, saya kalau sudah komitmen begini ini, saya dipanggil Jokowi pun nggak mau. Ya, karena nama saya bukan Jokowi. Serius, saya dipanggil Jokowi nggak mau karena memang nama saya bukan Jokowi, jadi jangan manggil saya Jokowi. Yang parah itu sering saya itu ketemu orang, kalau manggil Ustadz berapa? Manggil Ustadz kok berapa? Panggil aja 100 kali, Ustadz, 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 gitu aja. Saya sering nunggu boarding pesawat, belum lagi naik pesawat, orang duduk di sebelah saya. Sering sekali terjadi. Orang asik telepon, halo, 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 telepon belum selesai, mati. Halo, 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 langsung mati. Pulsanya habis. Dan kita tidak tahu pulsa kita berapa. Ada yang paket 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun. Di depan rumah saya, Kali Code itu sekarang ada program kali bersih dikasih ikan. Maka setiap sore sering sekali saya ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin menyaksikan langsung orang tengah-tengah mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Luar biasa. Iya, saya ini cuma mau mancing biar fokus dulu, bisa konsentrasi dulu. Boleh enggak semuanya melihat saya sebentar biar fokus dulu? Saya biasanya cek sebentar aja, tangan kanannya diangkat, tangan kanan diangkat. Saya ingin Anda gerakan. Saya ingin tunjukkan ada kekuatan Tuhan dalam diri kita, ada external power. Tuhan itu menyimpan kekuatan dalam setiap diri manusia. Nanti kalau Anda ke Dubai, ke Mesir, ke Yordan, ada orang yang tari sufi, nari berpuluh-puluh kali, muter ratusan kali nggak jatuh karena ada kekuatan dari Tuhan. Kayak di Banten, kayak di Ponorogo. Lebih kencang lagi, semua lihat saya, kayak mau copot, seolah-olah Tuhan yang gerakan, agak condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Semua lihat saya, ikuti perintah. Lebih kencang lagi, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, dagu. Nah, masya Allah. Iya, saya lihat beberapa orang saya bentak-bentak 3 kali langsung turun, tapi ada yang 7 kali, dagu. Turunnya gara-gara dipukul sebelahnya, dagu. Ternyata apa yang dilihat itu lebih terkesan daripada apa yang didengar. Makanya saya di bawah sudah diajak foto-foto karena saya tahu persis, sering lihat saya. Kalau saya 16 tahun siaran di Jeronimo, seandainya saya hanya di radio, nggak ada orang ngajak foto saya. Karena memang satu. Kedua, pentingnya pemimpin. Satu orang aja pengaruhnya kepada banyak orang. Apalagi kalau banyak orang, maka carilah pemimpin yang baik. Ketiga, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Setiap orang itu, maka Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau pemuda-pemudi sekarang ini ngikuti hanya mayoritas. Untuk melanjutkan nonton, tolong klik tombol subscribe. Musimnya Valentine, musimnya trompet, tiup-tiupan malam tahun baru, semua tiup-tiupan. Insya Allah kamu akan tersesat dari jalan Allah. Musimnya pakai rok-rok mini sekarang ini, masya Allah. Kadang-kadang dulu belahan itu dengan belahan durian itu di depan, sekarang tambah belahan durian di belakang sini. Saya ini kalau udah dijemput stasiun TV sekarang jarang duduk di belakang. Duduk saya selalu di depan karena supaya saya ngobrol dengan sopirnya. Yang kedua, kalau bawa koin mau saya masukkan ini ada celengan kok bonceng motor. Di sini ada kelihatan di cuman. Mending kalau putih-putih, hitam-hitam gitu, ya Allah. Yang malu itu malah yang nonton, kalau yang ditonton malah di luar biasa. Kadang-kadang baju adiknya dipakai.
Saudaraku, boleh lihat saya semuanya? Semua lihat saya ingin konsentrasi sebentar. Boleh lihat saya? Tolong bisa ngelihat saya enggak? Mikrofon ini warnanya apa? Semuanya jawab. Mikrofon ini warna apa? Peci saya warna apa? Rambut saya warna apa? Celana saya warna apa? Kalau aspal warnanya apa? Kalau orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Rambut saya warna apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu ya. Jadi kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam. Saya sudah keliling ke 26 negara. Saya sudah keliling seluruh provinsi di Indonesia ini, semuanya pernah saya kunjungi. Baru di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Ternyata itu orang itu mudah dipengaruhi. Saya boleh ngasih 20 pertanyaan, kalau nggak saya hentikan Anda salah, tapi Anda tidak menyadari. Tapi itu nanti kita bahas, tapi semuanya sudah fokus. Halo? Hai. Halo, halo, hai. Halo, hai, halo. Hai, hai, halo. Halo, hai, hai, halo, hai. Halo, hai, hai, halo, hai. Hai, 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 hai. Kurang cerdas. Saudaraku, apresiasi saya yang pertama adalah kita mengakhiri tahun baru ini dengan muhasabah, tentu akan mengkoreksi kembali kondisi-kondisi kita. Tetapi izinkan saya mengapresiasi hari Minggu tapi Anda mau masuk masjid. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu golongan di mana ada 7 golongan nanti, hanya 7 golongan itu yang akan dia naungi di hari kiamat oleh Allah, dan tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakannya. Salah satunya adalah kalau ada pemuda dan pemudi yang hatinya mu'alakun alal masajid, yaitu orang-orang pemuda-pemudi yang masih ingat di mana masjid itu berada, yaitu dia masih tergantung di masjid. Kenapa masjid itu menjadi penting? Karena satu, Rasulullah bersabda, kalau ada pemuda-pemudi yang sering keluar masuk masjid, saksikan dia itu orang baik. Dalam tafsir ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu makna sebaliknya. Jadi kalau orang sering masuk masjid itu orang baik, kalau orang nggak pernah masuk masjid berarti orang, karena dibandingkan sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Dulu Rasulullah menyebut pasar karena tempat hiburan. Di masjid mau ngomong jelek nggak enak, mau lari-lari nggak enak, mau gosip ini di masjid. Kalau mau gosip jangan di masjid, nanti nunggu setelah selesai. Tapi minimal ada pengaruh. Saya senang Mas Tontowi ini ada begini, ini rutin. Dan saya pesan satu saja, orang sebaik Mas Tontowi ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Walaupun ngundang saya hanya pakai WA, mending SMS, masih ada biayanya. WA. Nah, sekian. Orang mau nyocokkan jadwal, saya suruh telepon aja, tetap jawabnya WA lagi. Ya Allah. Saya sekalian, ke masjid ini suasana God spot. Orang suasana God spot ini nanti akan menghidupkan nurani, nur aini. Nur itu cahaya, aini itu mata. Cahaya mata yang disebut adalah mata batin. Batin kita, ruhani kita jadi hidup. Nurani, jangan pakai bahasa Jawa.
Sebab kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni. Nuroni jadi niduri, jadi nggak pas. Di masjid pengaruhnya positif karena setiap orang punya asas keterpengaruhan. Kenapa masjid ini dominan? Warnanya terang, di atas diwarna terang, karena supaya ada suasana ini masjid. Kalau ini semuanya dibikin gelap, semuanya dicat hitam, maka orang mengatakan ini bukan masjid, ini uji nyali. Karena orang itu punya asas keterpengaruhan. Boleh nengok atas sebentar, warna apa? Ayo, Eternit warna apa? Putih. Semuanya jawab, semuanya jawab. Tengok atas, Eternit warna apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau kain ikhram warnanya apa? Kalau bendera kita merah dan gamping warnanya apa? Oke, saya tanya tulang warnanya apa? Lihat Eternit warnanya apa? Oke, gigi warnanya apa? Tulang warnanya apa? Susu warnanya apa? Kapas warnanya apa? Kertas warnanya apa? Awan warnanya apa? Eternit warnanya apa? Jadi sapi minumnya bagus. Udah mulai konsentrasi. Hanya Irfan saja yang jawab ada sapi minumnya susu. Bangkrut kamu, udah jadi kori aja, jangan ternak sapi. Ini Ustadz Irfan luar biasa. Saya perhatikan betul, dia sapi itu minumnya susu. Dia baru di sini nih. Bangkrut kamu. Halo. Di masjid suasana baik. Jarang orang mau tawuran berangkat dari masjid. Sholat 2 rakaat, sholat hajat, berdoa, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti ya Allah. Mantikan 5 orang ya Allah. Jarang orang mau pacaran berawal dari masjid. Baik dik, sebelum pacaran kita mulai, kita sholat 2 rakaat, terus ala hadiniyah, nawa itu pacaran, al-fatihah enggak. Disinilah awal kebaikan. Sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Di diskotik tidak ada God spot. Orang ke diskotik untuk salam aja susah. Tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini diskotik syariah. Wah, luar biasa. Terus lagunya qasidah, perdamaian, perdamaian. Suasana di kota santri, mabuk tapi islami. Waduh, ini mabuknya, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nanti itu nggak ada WTS, adanya al-falajur. Saya sekalian, inilah kehebatan Nabi Yusuf alaihi salam. Mohon maaf, saya belum bicara muhasabah dulu, tetapi saya mengapresiasi karena hebatnya Nabi Yusuf adalah ada 12 kehebatan Nabi Yusuf yang ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jawabul Kahfi. Ada 12 kehebatan Yusuf, dan saya lihat ini adalah orang-orang yang dimuliakan sebagaimana Nabi Yusuf nanti. Nabi Yusuf itu kesabarannya luar biasa di dalam ketaatannya, di dalam menghindari maksiatnya. Nabi Yusuf itu pahlawan keimanan oleh orang-orang Syiah. Ayat dan surat Nabi Yusuf ini dihilangkan karena dianggap ini ayat percintaan. Padahal itu ayat yang berkaitan dengan pahlawan iman. Nabi Yusuf itu orang yang gantengnya luar biasa. Dari kalau ketampanan dengan kecantikan di seluruh dunia ini satu lingkaran gini nih,
maka separuhnya ketampanan itu sudah diberikan pada Nabi Yusuf. Tinggal separuh. Separuh ini yang seperempat, jadi yang seperempat ini sudah diberikan kepada orang yang sudah meninggal dan nabi, para sahabat dan orang-orang yang terdahulu. Tinggal seperempat. Seperempat ini dibagi oleh orang yang sekarang hidup dan orang yang akan mati nanti. Jadi yang namanya kecantikannya Dian Sastro, Luna Maya itu hanya tik kecil sekali di antara kota ini. Yang namanya Nikita Mirzani itu hanya Masya Allah. Saya sudah mengira kalau saya sebut nama ini langsung Masya Allah. 2 minggu yang lalu jadi bintang tamu saya di Kompas TV sama Desi Ratnasari. Untung sudah tayang. Seandainya belum tayang, pasti tidak akan tayang. Sudah rugi saya rekam, saya nggak dapat bayar. Untung sudah tayang, jadi tinggal nunggu transfer. Jadi sekalian, maka seorang yang siapapun yang tampan, yang cantik hanya satu titik di antara seperempat itu. Yang nampak Jokowi tik, yang namanya Tontowi tik kecil sekali. Ustadz Irfan tik kecil. Wijayanto keluar agak besar sini. Kebetulan saya mau ulang tahun di akhir tahun ini, tanggal 27 saya ulang tahun. Silahkan yang mau urunan kado-kado silahkan. Tapi silahkan saya undang makan-makan, tapi saya rayakan di Mekah sama keluarga karena 24 saya akan berangkat umroh, jadi saya akan undang makan-makan Anda tapi di Mekah. Dan UAD akan ada program, sekarang sudah ada program umroh murah untuk karyawan diumrohkan, dan saya usul sama Pak Kasih karena sudah 3 periode jadi rektor dan disetujui. Nanti akan ada umroh untuk mahasiswa dan orang-orang yang rajin di sini. Tergantung nanti, kalau sampai belum berangkat berarti itu urusannya tersangkut oleh Pak Tontowi. Itu semuanya. Nanti yang bimbing saya langsung. Tentu pakai dana tapi tidak full, 10 juta insya Allah bisa berangkat, tapi kumpulnya di Jeddah. Ya, nanti saya bimbing langsung dan saya tunggu di Jeddah 10 jutaan. Dan sekalian, satu ketampanan Yusuf ini sampai mau diperkosa oleh Zulaikha. Inilah poin-poin yang luar biasa hebatnya Yusuf. Satu, Yusuf adalah seorang laki-laki. Seandainya Yusuf perempuan diperkosa tidak mau, wajar, itu nggak usah perlu iman. Laki-laki kok diperkosa wanita kok tidak mau, itu luar biasa. Padahal jangankan diperkosa, gratisan aja pasti semuanya mau. Di harga murah aja 60 juta aja ada, demand-nya ada sampai 200 juta, Masya Allah. Kedua, Nabi Yusuf masih muda. Dalam riwayat dikatakan 18 tahun, riwayat lain mengatakan 21 tahun, tergantung hitungannya. Usia-usia seperti itu, usia-usia yang luar biasa libidonya. Gak perlu pakai ramuan ini, gak perlu pakai pil ini, gak usah, itu pasti oke. Kalau Nabi Yusuf sudah tua, kok nggak mau, wajar. Ayo Mbah Yusuf, layani saya Mbah. Nggak mau. Oh Mbah, nggak mau karena harus kuat, duk, wajar. Yang ketiga, Nabi Yusuf ini sebagai budak.
Anda belum paham budak karena Anda belum lihat budak. Saya pernah ke Nepal, ada perdagangan budak sampai hari ini. Kalau pembantu beda dengan budak. Pembantu itu dirinya masih milik dirinya. Yang dijual hanya tenaganya. Tapi kalau budak, dirinya pun milik orang lain. Karena bisa dijual belikan. Di Nepal itu kalau orang nggak bisa kerja dengan baik, dibawa ke pasar, ditawarkan, dijual. Dirinya aja milik orang lain. Maka dia harus nurut kepada majikannya. Yang keempat, kondisinya sepi. Kondisi sepi, sosial kontrol yang lemah, itu membuat orang untuk mudah beramal maksiat. Maka anak kos lebih mudah maksiat dibanding dengan anak bersama orang tuanya. Karena jarang orang pacaran ngajak orang tuanya. Maka definisi kholwat adalah orang berdua-duaan di tempat sepi, lain jenis, sudah dewasa, dan di tempat sepi. Di tempat sepi itu menjadi penting, karena kalau di tempat ramai orang nggak mau, wajar. Di tempat sepi. Maka yang ketiga adalah setan. Ini bukan berarti kalau Anda pacaran berdua terus ada security datang, setannya datang, setannya ketiga, bukan. Maka kondisinya sepi. Kalau Nabi Yusuf mau diperkosa banyak orang nggak mau, wajar, sepi. Dan hebatnya lagi, nomor 5, Nabi Yusuf diancam penjara. Kalau nggak mau, dipenjarakan. Dan Nabi Yusuf tahu nanti di sidang pasti kalah, karena OC Kaliki, Sotman Sitompul, semuanya sudah semuanya sudah miliknya. Saya tanya, yang salah itu Nabi Yusuf apa Zulekha? Yang salah Nabi Yusuf apa Zulekha? Buktinya yang sobek bajunya itu depan apa belakang? Kalau orang mau memperkosa masa mau nyobek belakang dulu, susah. Jelas ini mau diperkosa dari sini, ditarik-tarik, maka sobeknya di belakang. Tapi tetap yang dipenjara Yusuf. Dan itu penyakit kekuasaan. Orang itu kalau kuasa ingin menang, walaupun dia salah. Maka nasihati orang di atas lebih sulit, karena dia punya penyakit uluan. Nasihati dosen lebih sulit daripada nasihati mahasiswa. Jelas yang salah itu dosennya, mahasiswa yang disalahkan. Mesti kalah. Ini kelihatannya luapan dari hati yang paling dalam saja. Kelihatan kalau sering dosennya agak kalau mahasiswa telat, dimarahi. Kalau dia sendiri yang telat, telat sedikit nggak boleh masuk. Sesekali kalau dosennya telat, kunci dari dalam. Konsisten dong. Konsisten. Dan sekalian, nasihati orang tua lebih sulit daripada nasihati anak. Nasihati ustadz lebih sulit daripada nasihati santri. Makanya saya di rumah punya kebiasaan habis maghrib kumpul semuanya baca Quran, baca hadis, 2-3 ayat, 2-3 hadis, gantian. Kadang saya, kadang anak saya, kadang kalau perlu sopir saya, pembantu saya, kadang istri saya, berurutan supaya orang saling kena nasihat. Sehingga nanti yang nasihati bukan anak saya, tapi dia membacakan. Kalau saya salah, loh ayah kemarin begini, mama kemarin begini, ayatnya dia tahu. Walaupun kalau sopir yang baca hadis kadang milih, bayarlah upah sebelum keringat kering. Nah itu kan kemarin sudah, lupa, diulang lagi, nagih utang. Supaya orang bisa dinasihati. Dan nanti kalau Anda jadi suami istri, yang paling berat dari suami adalah mendengarkan keluhan istri. Istri itu kepuasannya kalau ceritanya didengar. Dan suami yang baik yang bisa punya 2 telinga 1 mulut. Rata-rata suami itu mulutnya banyak, telinganya nggak punya. Untuk istrinya, tapi kalau untuk istrinya orang lain, telinganya banyak, nggak punya mulut. Maka biarkan wanita itu senjatanya dinangis.
Kalau ada nanti punya suami, punya istri, kalau ada istri kok mencerita sesuatu, walaupun dia sudah 6 kali cerita, dengarkan seolah-olah baru pertama kali kamu dengar. Itu suami yang baik. Oh gitu ya, oh terus gimana, padahal sudah 6 kali. Tapi sayang kalau orang lain baru cerita, baru sekali saja, luar biasa didengarkan terus. Oh iya, layanan luar biasa. Tapi kalau istrinya sendiri yang cerita, kemarin kan sudah gitu aja diceritakan terus. Aku udah tahu, memang saya anak kecil. Karena kalau istri tidak didengarkan ceritanya, nanti dia akan memperceritakan, cerita itu akan didengarkan kepada suaminya orang lain. Kalau perlu biarkan dia sampai tetesan air yang paling habis. Kalau kurang, sediakan air. Kurang ya air matanya, tambahi lagi. Biarkan, dan itu kepuasan. Jadi sekalian, maka orang yang puasa cenderung itu penyakit uluan. Uluan itu tinggi hati. Tinggi hati nanti akan ngalami ketika orang kena OKB, orang kaya baru. Itu ada culture leak, jadi ada culture shock, jadi ada kegagalan budaya dalam pengertian dia shock budaya. Jadi orang desa tiba-tiba ke kota, itu nanti ada culture shock. Orang tiba-tiba dari miskin kemudian tiba-tiba kaya mendadak, terus apapun dibeli segala macam, itu namanya culture shock. Jadi sekalian, makanya hati-hati kalau kita sudah punya baik harta, kuasa, apapun. Nanti naik mobil aja harus dibukain. Itu sudah turun belum dibukain, naik lagi. Tolong nanti dibukain supaya tahu. Harus dengan tas bawa sendiri, bisa suruh bawakan orang lain. Nanti penceramah juga gitu. Oh yang datang cuma 6 orang, langsung ada pertanyaan, nggak ada, ayo pulang. Itu semuanya. Begitu yang datang banyak, mengapi-api, musuh, itu masih tidak stabil. Ya sekalian, yang berikutnya dari sisi Zulekha. Zulekha ini juga masih muda. Kalau Zulekha sudah tua, Nabi Yusuf nggak mau, wajar. Ayo Yusuf, main sama aku, males bah. Udah bau tanah gitu, masih muda. Dan Zulekha adalah ratu kecantikan yang kedua. Muda, cantik, ratu kecantikan. Karena memang dia Miss World Putri Indonesia. Waktu itu Putri Mesir, PM. Miss World Mesir. Yang luar biasa. Dan orang Mesir kecantikannya jauh dibanding dengan orang sini. Makanya wajar kalau pakai cadar. Karena memang orang-orang Libanon, orang-orang Arab itu, mohon maaf, itu kalau yang lewat 1, yang cantik 10. Karena orangnya udah lewat, kecantikannya masih ketinggalan terus. Beda dengan mahasiswa UAD. 100 orang jalan, 1 pun gak ada yang cantik, Masya Allah. Dan sana itu kalau bikin parfum, misk itu luar biasa. Dari 100 meter aja baunya luar biasa. Di sini banyak baunya, balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, keroan, terus kerudungnya cantik-cantik bagus, kebuka dari putih, saya pikir lehernya putih, koyok salon pas tuh kembal, Masya Allah. Masya Allah. Ya sekalian, dan kaya, cantik, kaya, muda, itu Zulekha. Dan masih original, masih virgin, belum kawin. Lu sudah punya suami kok masih ori? Karena suaminya sengaja tidak ngumpuli, ada 2 alasan. 1, baru sakit. 2, memang dibikin supaya nggak punya anak. Karena tipologi orang Arab itu kalau sudah punya anak, kecantikannya turun drastis. Orang Arab itu cantik tapi sebentar terus turun.
Kalau orang Indonesia itu jelek tapi permanen. Tapi permanen, gitu-gitu aja lah gitu, standar lah. Makanya kalau cari suami, cari istri itu yang jelek saja, karena itu lebih konsisten. Kalau cantik paling 20 tahun itu sudah hilang cantiknya. Ganteng 20 tahun hilang gantengnya. Tapi kalau jelek, wah sampai mati pun jelek terus masalah. Jadi konsisten luar biasa. Jangan tersinggung, yang jelek gak usah tersinggung. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Mohon maaf. Jadi masih virgin. Yang hebat lagi, Yusuf belum pernah menikah. Karena nanti hukum orang yang zina yang sudah nikah dengan yang belum nikah lebih berat mana? Yang sudah nikah. Kalau sudah nikah kok masih zina, hukumannya lebih berat. Maka ada mukson dan ghairu mukson. Dan belum nikah, belum pernah merasakan. Kalau sudah pernah nikah, paling rasanya seperti itu. Sudah tahu, ini luar biasa. Yulika kaya, cantik, dan kuasa. Yulika kuasa atas segalanya. Ahli-ahli hukum, siasat, semuanya ahli siasat, bahkan advokat sudah disiapkan. Jadi tahu persis kalau, maka inilah hebatnya Nabi Yusuf. Ada apanya dengan Yusuf? Mari kita bahas. Untuk kita introspeksi, kenapa saya tekankan ke sini? Karena sesungguhnya inilah yang harus kita refleksikan tentang kekuatan iman. Rata-rata kita bukan tidak punya iman, tapi iman kita belum ada kekuatan. Semua orang masuk surga asal punya iman. Iman yang dimaksud adalah iman yang standar, iman yang diminta, bukan iman yang apa adanya. Yaitu iman yang matlub, bukan yang maktub. Iman yang dituntut oleh Allah, bukan iman yang kita apa adanya. Apa itu iman yang sudah sesungguhnya? Orang beriman betul yang dituntut oleh Allah, iman yang bisa menggerakkan untuk amal baik, dan iman yang bisa menolak kejelekan. Itu namanya iman standar. Kalau belum itu, imannya belum standar. Itu masih di bawah standar, belum lulus. Padahal kenyataannya tidak semua orang punya kekuatan iman. Imannya ada, tapi tidak mampu menggerakkan yang baik. Itu berarti iman yang nyata. Imannya ada, tapi nggak mampu menolak yang jelek. Mohon maaf, gosip itu baik apa jelek? Tapi ada nggak yang suka gosip? Banyak. Itu yang jawab itu ya itu orangnya. Zakat mal dengan zakat malnya banyak mana? Kita kalau ke mal bawa uang besar apa uang kecil? Tapi kalau tak infak beredar cari yang besar apa yang kecil? Kalau ada ratusan ribu karena salah ngambil. Dikira puluhan ribu ternyata ratusan ribu, di rumah dompetnya kurang, langsung telepon ketua tamirnya, Pak Tontowi tolong dibuka itu kontaknya. Kenapa? Ada ratusan ribu? Ada. Itu punya saya, besok minta kembalian, luar biasa. Pernah kok ketua takmir itu protes gara-gara apa? Kotak infak itu semua uangnya bau balsem. Ternyata ada koin bekas keroan di bawah gedung. Masya Allah. Believe or not, saya hanya baca di Tribun Jogja, Hartono Mall, itu bulan pertama sudah ada aset 6 miliar beredar di situ. 6 miliar. Ini bulan belanja online, hari belanja online, hanya 2 hari, lebih dari 1 triliun sudah. 1, berapa triliun belanja online. Diskon besar-besaran, Bukalapak, pakai dasi, pakai celana pendek, segala macam. Itu menyedot luar biasa. 1 triliun. Kita penggalangan dana untuk bangun masjid, Masya Allah, luar biasa susahnya. Dan begitu. Dan begitulah kita. Ngerokok itu baik apa jelek? Tapi ada enggak laki-laki yang masih ngerokok? Dan begitulah kita. Sholat jamaah dengan sholat sendirian, itu pahalanya banyak mana? Tapi tunjukkan jari siapa yang tadi sholat subuhnya di masjid berjamaah. Tunjuk jari. Ya, alhamdulillah masih ada yang jujur, yang lain juga jujur tapi males.
nggak apa-apa, jujur datang. Dan itulah yang namanya iman yang belum standar. Jogging 6 kilo bisa kuat, tapi masjid yang 100 meter nggak bisa. Apa nunggu diantarkan nanti pakai banduso? Nanti diantar ke masjid, tapi diantar. Mumpung kita bisa berangkat sendiri, berangkatlah. Daripada nunggu nanti diantar ke masjid aja, harus diantar sendirian, luar biasa. Yang antar 6 orang lumayan sih. Ya sekalian, maka ada beberapa hal yang harus kita bahas. Mulai berangkat dari ayat saya baca tadi, wal asr. Allah berjanji demi waktu asar. Waktu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kelemahan mahasiswa sekarang adalah di manajemen waktu. Di dalam Islam ada 2 konsep utama yang harus dipegang. 1, walikulil waqt amal. Setiap orang itu punya waktu, harus memproduksi amal yang positif. Yang kedua, walikulil amal waqt. Setiap amal positif harus tepat waktunya. Setiap waktu harus ada amal positif. Amal itu dianggap positif kalau dia tepat waktunya. Waktu harus ada amal. Orang yang punya waktu gak ada amal, wahwa dulum, orang itu dolim. Sayang orang ngerti dolim itu dikira menganiaya orang lain saja. Enggak, kalau kamu waktunya panjang, kamu gak belajar, begitu besok ujian, SKS, sistem kebut semalam, kamu dolim, mendolimi dirimu sendiri. Pakai minum obat pil koplo biar bisa melek. Sampai nanti ngerjakan ujian ya tetap melulu melek aja, nggak bisa apa-apa. Dan sering ujian belajarnya setelah ujian, setelah soalnya selesai, loh tadi harusnya gini, belajar kok setelah ujian, nggak tepat waktu. Ada orang bertobat tapi telat, adalah Nu'man. Nu'man ini dibiayai sekolah ke UAD, Universitas Ahmad daerah Damaskus, Universitas Ahmad Damaskus di sana. Ya. Karena ini cerita dari Irak. Tapi dia tidak pernah belajar. Dikasih uang, kasih itu semuanya. Tiap hari dia belajar berkuda. Lomba balap kuda, terus balap kuda, terus. Satu waktu karena kuliahnya nggak berhasil, dipanggil orang tuanya. Udah pulang aja. Udah habis rumah, habis sawah, segala macam, kamu nggak dapat apa-apa. Udah pulang aja. Tapi Nu'man ini orang yang ngeyelnya luar biasa, suruh belajar malah pacaran, suruh pacaran malah menghamili orang. Itu semuanya kan? Diperintah A malah B, diperintah B malah A. Begitu dipanggil, ya Nu'man, aku biayai, nggak ada hasilnya apa-apa, udah di rumah aja sekarang. Bapak jangan salah, memang kuliah saya gagal, tapi saya pandai berkuda, saya juara lomba kuda. Setiap balapan kuda saya juara. Kalau nggak percaya, kumpulkan orang sekampung, saya akan tunjukkan kuda ini akan bisa berlari kencang. Oke lah, biar ini untuk nutup rasa malu orang tua bahwa ini gagal kuliahnya, DO, drop out segala macam. Oke, dikumpulkan orang sekampung, dia berkuda, dan betul. Ternyata dia berkuda itu dengan kecepatan kencang sehingga asap padang pasir itu menutup segalanya. Luar biasa. Semua orang, Nu'man hebat, Nu'man hebat. Mor, luar biasa namanya. Hebat, Nu'man hebat. Hidup, Nu'man, Nu'man luar biasa itu. Tapi di tengah kepulan debu itu semuanya, ternyata dia lari kenceng padahal depannya ada jurang yang jauh dalam. Bapak takut, ya Allah ini memang pandai berkuda, tapi dia kan nggak melihat ada jurang. Walaupun senakal apapun jangan sampai matilah tuh. Cuman ini nanti kalau saya suruh berhenti pasti dia terus. Tapi kalau saya suruh terus mungkin dia berhenti. Makanya ini sudah pinter bapaknya. Nah, ini Nu'man hebat ini. Ini nanti kalau saya suruh stop, dia nggak pernah nurut. Stop marah terus malah. Akhirnya
Sudah dekat dengan jurang, bapaknya terus Nokman, terus Nokman, terus Nokman. Sayang, hari itu Nokman tobat. Mosok selama hidup saya nggak pernah nurut sama orang tua. Ya, saya ingin tunjukkan inilah hari kami. Saya sudah pulang, sesekali saya akan tunjukkan saya nurut orang tua. Suruh terus, malah terus beneran. Langsung billahi taufik wal hidayah. Tobat tapi terlambat. Belajar terlambat. Maka manajemen waktu. Di dalam orang beragama itu harus harisun alal waktihi. Setiap orang yang namanya pribadi yang hebat untuk resolusi 2019 itu harus dia menghargai waktu. 2016 kita harus punya resolusi harisun alal waktihi, yaitu setiap orang harus bisa memanage waktu. Saya merekomendasikan wajib hukumnya sekarang ini Anda punya agenda harian. 2016 beli semuanya, sehingga apa yang dikatakan punya well plan. Orang kita itu harus rethinking, belajar yang lalu, dan well plan, punya rencana yang tepat. Tulis apa yang mau kerjakan. Besok pagi mau ngapa, mau ngapa, mau ngapa. Tapi yang pokok, jangan hanya beli pampers ini, beli ini, nggak usah. Tapi yang penting, saya sholat duha. Oh, seminggu ini duhanya sekali aja. Oh, tahajudnya sekali. Sebulan ini tahajud 4 kali. Ditulis. Kelemahan mahasiswa sekarang tidak punya agenda yang jelas, berpikir yang lalu dan berpikir yang akan datang. Maka perlu ini. Saya akan tes sebentar karena saya tenang. Ini ternyata banyak saya pikir masyarakat umum, tapi lebih didominasi mahasiswa. Sekarang tolong Anda berpikir yang lalu dan yang akan datang. Setiap kelipatan 3 bilang cihui. Gampang kan? 1, 2 cihui, 4, 5 cihui. Dan kalau ada angka 3 bilang cihui. Gampang kan? Jadi 12 cihui, 13 juga cihui, karena ada angka 3. Saya hitung secara acak, kita coba. 1, 2 cihui, 4, 5 terus gitu. Oke, saya acak semuanya siap. Berpikir yang lalu dan berpikir yang akan datang. Semuanya siap? Halo, saya acak dulu, semuanya siap. Semuanya siap dari sini nanti ke sana. Oke. 1. Ya. Ya. Ya, 6 tuh cihui. Wajahnya sih konsentrasi, tapi kok bodoh. 6 tuh cihui. Ulangi, nggak apa-apa, karena putaran pertama belum konsentrasi. Sekarang fokus. 1. Alah, kok 1 lagi. Kalau ini nggak konsentrasi, kalau ini nggak bisa berhitung. Ulangi semuanya. Kalau jauh karena nggak dengar. Ini deket kok. 1. 9 tuh cihui. Udah sini aja. Ternyata bodohnya ngumpul di sini aja. Ayo di sini semuanya siap. 1. Iya. Bagus. Iya. Hijau. Ya. Iya. 9 Pak. Untung Bapak, kalau anak tak lempar semuanya. Mikir. Ulang semuanya. 1. Iya. Ya. 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 12 tuh cihui. Tolong sebelahnya mukul. Cakepnya cakep, tapi bodoh itu gimana? 12 itu apa? Wah, ternyata belum saya teruskan. 1. Ya.
6 itu apa? Ini mahasiswa apa enggak sih? Ya Allah, ini kalau saya jadi rektor dah mengundurkan diri hari ini juga. 1. Ya. Ya. Iya. Ya. Berapa? Ya. 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 Iya, betul. Wah, deg-degan itu. Tanya. Iya, dia betulnya ini karena takut salah. Berapa tanya. Artinya orang rethinking. Mohon maaf, mahasiswa itu dihargai karena memorinya. Kalau dekatnya Irfan itu, mohon maaf, di situ itu ada ular, saya pukul dari sini, ular itu akan gigit Irfan apa gigit saya? Irfan. Kenapa? Karena ular itu punya short memory time. Dia hanya short time. Artinya apa? Dia itu pikirannya hanya sedikit sebentar. Tapi kalau ada anjing, siapa namamu? Ria. Anjing. Ya, misalnya ada anjing. Ya. Ria kan? Ria apa Lia? Ria. Lebih aman Ria. Karena nama Ria itu agak aman. Kalau Lia nggak enak, karena anaknya nanti manggilnya Mama Lia. Jadi binatang itu. Kan nama Lia, Ira, Ita. Ita juga nggak enak. Karena kalau diulang-ulang nggak dengar Ita kan nggak enak. Kalau di sebelahnya Ria itu ada anjing, berarti anjingnya kamu ya, bukan di sebelah ini. Ria, di sebelahnya Ria itu kalau ada anjing, saya pukul dari sini, anjing itu akan gigit Ria apa gigit yang mukul? Karena dia punya long memory time. Kalau nggak percaya, nanti kalau ada orang jalan bawa anjing, pukullah. Insya Allah anjing akan gigit yang mukul apa yang bawa anjing? Karena dia punya memori yang kuat. Tapi kalau simpanse dan harimau bisa 48 jam. Kalau ada harimau punya anak, salah satu bunuh, misalnya kamu bunuh anaknya gitu. Terus malam induknya dilepas, semuanya tidur bareng, maka nanti induknya akan merekam selama semalam itu masih ingat yang diterkam kamu. Habis, sebelahnya paling hanya untuk snack, diambil hidungnya sedikit sama kupingnya sedikit aja, tapi habis. Karena dia punya memori. Maka manusia harus pandai menyimpan memori. Jelas ya? Jadi kalau tadi di Cihui aja nggak bisa, itu setingkat ular lah, belum sampai anjing, karena masih gitu aja lupa ya semuanya. Halo ya sekalian, jadi dia harus harisun ala waktihi. Yang kedua harus munadhamun fi su'unihi, yaitu tertib di dalam semua kegiatan. Munadhamun fi su'unihi itu kalau mengerjakan sesuatu secara tuntas, jangan separuh tinggal. Di dalam surat An-Nahl dikatakan ada orang memintal benang, separuh jalan diurai kembali, benang diurai kembali. Itu namanya dia tidak tuntas. Maka apapun tuntas, maka Anda punya target sekian tahun, maksimal berapa tahun harus lulus, sekian tahun lagi bisa cari kerja, setahun lagi nikah, segala macam diprogram. Ya sekalian, setiap waktu harus ada amal, setiap amal harus tepat waktu. Fir'aun itu tobat tapi terlambat, maka turun surat An-Nisa ayat 18. Dia beriman setelah dia mau mati, sudah mau tenggelam. Amanah bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman dan Tuhannya Nabi Musa. Telat, udah mau mudar baru itu semuanya. Saya nggak akan main judi. Aku kenapa? Nggak punya uang. Wajar. Sudah lama nggak mabuk-mabukan. Kenapa? Udah nggak punya uang. Wajar. Itu bukan tobat.
umurnya 90 tahun udah nggak main perempuan, wajar mbah ora kuat. Maka ini masanya. Setiap amal harus tepat waktu. Sholat itu baik, kalau nggak tepat waktu maka nggak diterima. Hebat-hebat ini. Jam 10 sudah duhur, luar biasa. Jam 11 sudah asar. Maka wal asr innal insana illal ladzina amanu, atas keimanan. Kenapa iman disambung dengan amal soleh? Ini untuk muhasabah kita. Karena iman dan amal soleh itu punya perbandingan lurus. Kalau imannya kuat, amal solehnya banyak. Demikian juga kalau amal solehnya banyak, imannya jadi kuat. Iman itu nggak bisa dilihat, tetapi dilihat dari fenomenanya, yaitu dari amal solehnya. Angin itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat dari fenomenanya. Maka supaya melihat angin itu kuat atau enggak, dilihat dari gerakan. Kalau ada pohon kok gerakannya banyak, berarti anginnya kenceng. Kalau anginnya kenceng, maka gerakannya anginnya kenceng, jadi gerakannya banyak, anginnya jadi kenceng. Maka orang kalau kepanasan, dia akan bikin gerakan yang banyak. Semakin panas, semakin yang digerakkan kipasnya, bukan orangnya, bukan. Maka AC blowernya biasanya dikasih pita untuk menunjukkan, memang nggak kelihatan, tapi bisa dilihat dari fenomenanya. Kalau pitanya itu gerak kenceng, oh blowernya nyala, kipasnya nyala. Demikian juga iman dan amal soleh. Jadi kalau orang nggak pernah amal soleh, jangan mengatakan dia orang beriman. Dia itu memang jarang sholat, jarang puasa, tapi imannya kuat. Tapi memang kadang-kadang mencopet, kadang perkosa, tapi sebetulnya imannya kuat itu. Nggak mungkin, karena amal soleh itu makanya kalau ditanya bagaimana meningkatkan iman, menguatkan iman, perbanyaklah amal soleh. Sholat, puasa, baca Quran, sedekah, kerja bakti, nolong orang segala macam, itu bagian dari meningkatkan iman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Karena apa? Iman dan amal soleh ini nanti buahnya ada 3. 1, dia akan mengalami ketenangan hidupnya dunia sampai akhirat. Tenang. Orang itu kalau menjalankan iman dan amal soleh tenang. Contohnya sholat. Anda mau tidur kok belum sholat, rasanya gimana? Gak tenang. Dengan sholat ternyata tenang. Subuh kok kesiangan, dibikin gak tenang. Kerja keliru-keliru, kuliah keliru. Kenapa? Subuhku kesiangan. Jam berapa? Jam 7. Lah biasanya jam berapa? Setengah 7. Itu juga kesiangan. Dan setiap amal agama, amal baikan jadi tenang. Yang kedua, dimuliakan dunia sampai akhirat walaupun dia di penjara. Profesor Hamka pernah di penjara, tapi nama Hamka ada di mana-mana. Imam Ghazali pernah di penjara, nama Ghazali ada di mana-mana. Fir'aun raja di raja, kaya raya, penguasa, tapi nggak ada yang bangga dengan Fir'aun. Nggak ada memberi nama anaknya Fir'aun. Siapa nama anakmu? Siti Fir'aun Nawati, nggak ada. Korun kaya raya, nama Korun tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak ada amal baiknya. Yang ketiga, pasti dapat ridho dari Allah. Sebaliknya, orang yang tidak amal baik, 1, hidupnya pasti tidak tenang. Orang maksiat itu pasti nggak tenang. Kedua, pasti dihinakan, dunia sampai akhirat dihinakan. Dan yang ketiga, pasti dapat murka dari Allah. Perhatikan baik-baik, jangankan manusia, kucing, halo, kucing saja kalau dia berbuat tidak baik, dia tidak tenang. Kucing itu kalau nyuri makanan dari meja, dia makannya dengan jelalatan, karena dia mencuri. Tapi kalau dikasih makanan dari makanan yang biasa dia makan, memang tempatnya di situ, memang makannya di situ, dia makannya tenang sekali, kusuk sekali, lebih kusuk daripada mahasiswa sholat pas tanggal tua.
Sholat tanggal tua yang kiriman belum datang, wesel berapa, pulsa tinggal berapa, kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allahu Akbar, kunci tadi kemana? Allahu Akbar, tadi pengajian sama Allah, terus masuk kuliah, Allahu Akbar, terus ke kantin. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci ini. Makanya Rasulullah itu dua hal yang tidak dilakukan. Satu, la sholata bi khratati to'am, tidak boleh sholat dalam menahan makanan. Kalau dapat makanan jangan tinggal sholat. Makanan dua, yang penting sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Klutik, waduh, dimakan kucing. Akhirnya cari suratnya kulhu, Allah hus. Sudah hilang kucingnya, ternyata temannya datang lagi di rakaat kedua. Akhirnya suratnya Anas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Atau menahan dua lubang, kentut, kencing, berak, nggak boleh, karena itu menghilangkan kekusuan. Habis wudhu terasa kentut sekalian. Males ya, antri dingin sholat sambil nahan kentut. Bismillah, alhamdulillah, malam dan yang lain, amin. Aduh Irfan, ini maminya kelamaan, kurang ajar Irfan. Aduh, kulhu. Apalagi sudah sampai at-tahiyat, sudah tasawuf akhir kok berasa kentut. Sayang banget tuh. Ditahan-tahan, dijepit-jepit. Sampai merinding-merinding. Assalamualaikum, kudut, luar biasa. Padahal kalau ditahan-tahan itu, kalau daya proteksinya kalah, daya tahan jepit, daya jepitnya itu kalah. Kalau keluar malah panjang. Cari jalannya susah. Terutama yang gemuk-gemuk itu, Masya Allah. Karena antara hulu sama hilir itu jauh, jadi cari jalannya sempit banget. Kucing saja kalau melanggar gak enak. Sama, tidak hanya di akhirat, di dunia pun Anda keluar sini gak pakai helm, ada patung polisi aja belok kiri. Anda gak bawa SIM, ada laka lantas, padahal polisi ngurus kecelakaan, Anda pilih balik karena Anda gak tenang. Maka setiap orang yang melanggar pasti dibikin khonnaka fil qalb. Apa itu dosa? Dosa itu membuat orang tidak tenang, ganjil dalam hatinya. Inilah yang harus kita evaluasi. Maka muhasabah ini berpikir tentang iman dan amal soleh kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, karena kematian itu datang tiba-tiba, ihya masita fa innaka mayyitun. Kamu boleh hidup selamanya, tapi kamu pasti mati. Dan untung manusia itu tidak tahu kapan matinya. Sebab kalau tahu matinya kapan, nggak ada dinamika. Tiap orang tanya, kapan matinya? Masih 4 tahun. Aku kurang 3 hari. Ayo makan enak, nggak usah. Udah mau mati, udah di sini aja. Luar biasa. Saya pernah diadu dengan Mama Loren satu sofa. Dengan Mama Loren di Trans TV. Katanya Mama Loren itu bisa nerawang, artis ini akan cerai, artis ini akan dipenjara, artis ini akan karirnya menunjak. Semuanya bisa diterawang. Sebelum lama-lama menceritakan, saya tanya, Mama Loren tahu nggak matinya di mana? Kalau itu saya nggak bisa nerawang. Sebab kalau dia tahu matinya di mana, nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Jogja. Malaikat Israel mau nyabut kemana? Ini malu yang sekarang diganti, yang bisa nerawang bukan Mama Loren, Mama Lemon. Jadi diusap gitu bisa nerawang, luar biasa. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, seneng bisa nyebar undangan, bisa broadcast. Hadirilah pemakaman kami. Salah. Datang ya, cius, cemungut, aja. Masya Allah. Kurang setengah jam kok belum ada yang datang, berangkat sendiri ke kuburan. Waduh, Masya Allah. Tapi semua orang pasti mati. Dan tanda-tanda mati itu banyak. Selain faktor tua, selain faktor sakit, kecelakaan, tetapi secara alamiah orang akan mengalami, mulai dari orang berubah warna rambutnya.
Jadi mohon maaf bapak-bapak yang di belakang-belakang sepuh-sepuh yang sudah mulai tumbuh ubannya, sudah mulai berubah warna rambutnya, insya Allah nggak lama lagi, billahi taufik wal hidayah. Nggak lama lagi. Karena uban di dalam Islam itu pertanda, maka tidak boleh dicabut. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Kalau sudah mulai putih, itu isyarat muhasabah kita sudah mulai harus meninggalkan dunia hitam. Sudah waktunya meninggalkan yang mabuk, yang segala macam, main madon segala macam, yang mulai pesen online segala macam, sudah tinggalkan. Sudah bukan waktunya. Dugem itu tahu ya? Kalau di Jakarta dugem itu naik bajai, duduk gemetar. Sudah tidak waktunya. Yang kedua, kalau tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, ketika kalau sudah mulai membungkuk, itu tanda fisikal. Manusia itu dari tanah, makanya dari tanah, kecenderungannya ke tanah akan kembali ke tanah. Maka orang ngantuk selalu menuju ke tanah, ingin kembali ke asalnya. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya ke tanah. Debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Ada Pak, tempat saya itu mangga banyak kok habis, di tanah kok nggak ada. Itu dicuri orang. Harusnya jatuhnya ke tanah. Makanya nggak ada orang ngantuk kok lonjak-lonjak. Dia ngantuk, dia lonjak-lonjak. Ngantuk itu ke depan, ke samping, gelidak. Pisang kluthuk dimakan ular, orang kalau udah ngantuk meroduksi jijik. Cintai apa saja, hub masita, ihya masita. Yang kedua, hub masita, kamu boleh cintai apa saja, tapi ingat, apapun yang kau cintai pasti akan berpisah. Rumah tidak akan sampai mati. Suami istri cintamu nanti gak lama. Masih lumayan kalau yang mati perempuan. Laki-laki yang mati laki-laki, perempuan masih setianya masih ada. Minimal 3 bulan dia akan nahan diri untuk tidak nikah, nunggu masa idah. Tapi kalau istri yang mati, suami ini 3 hari aja udah bisa kawin lagi. Kadang-kadang sambil ngelayat saja, sambil ngelayat itu udah pelirak mana gantinya mana. Baru sakit aja carikan cadangan. Itu luar biasa. Kadang-kadang baru dikubur 3 hari nikah lagi, sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung dia ke toko elektronik beli hair dryer. Langsung dipanasi. Dan wanita, kalau wanita masih nunggu. Walaupun saya sudah pesen stiker foto saya tempelkan di rumah saya besar, saya kasihkan istri. Nanti kalau saya sudah mati, itu sudah saya tulisi, piye kabari Dek, enak zamanku toh. Jadi nanti kalau istri saya juga ngajar di UAD di sastra Inggris, nanti sudah saya pesenkan foto dan sudah saya tulisi, kalau saya sampai mati dia nikah lagi, tak datangi tiap malam, piye kabare le, ya kabare, enak zamanku toh gitu. Semuanya gelang, kalung, cincin tiap hari lekat pada diri Anda akan lepaskan. Saya kadang-kadang mikir, beli mobil bagus, nanti kalau udah mati saya yakin tidak akan dinaikkan di mobil saya suruh naik ambulan. Ya nggak ada AC-nya, nggak ada apa-apanya. Jarang ambulan pakai AC, reclining seat, jarang. Itu semuanya. Saya bikin kamar sebagus-bagusnya. Depan kamar saya kasih kolam renang. Supaya nanti kalau bangun tidur mau olahraga tinggal nyemplung dari kamar. Sudah saya jadi itu semuanya. Tapi saya yakin sudah mati saya nggak ditidurkan di kamar itu. Ditidurkan itu. Bahkan saya beli sofa dari Ace Hardware. Sofa yang enak sehingga nonton TV enak. Tapi nanti kalau sudah mati saya nggak akan didudukkan. Sesekali malam terakhir sudah nonton TV di situ sudah mati semuanya akan tiba. Cincin, padahal wanita suka cincin, ngomong aja sambil gini. Gimana kabarnya? Luar biasa.
suruh nyanyi depan tola al badru alaina min saniatil wada. Habis fotokopi karena cincinnya besar-besar itu luar biasa. Berapa Mbak? Berapa? Yang fotokopi nggak mau kalah, giginya pakai emas. 10.000. Oh, bukannya 6.000. Tidak boleh. Semuanya akan ditinggalkan. Terakhir, ikmal masyikta. Kamu boleh berbuat apa saja, tapi semuanya dimintai pertanggungjawaban. Setiap perbuatan dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang harus kita musafahkan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah manusia sudah apa yang dipersiapkan untuk hari depan. Hari depan bukannya di dunia, utamanya di akhirat. Di dunia juga kita siapkan, tapi di akhirat juga. Sudah? Subhanallah, sudah 2 jam saya. Ya, ini kalau di Trans 7 sudah tanda tangan 3 kali saya sudah ini kemarin. Udah, cukup itu aja. Dan ini saya ini baru nempel terus Deddy Corbuzier. Kemarin sudah agak deket-deket, sudah mulai ragu dengan agamanya, sudah mau masuk Islam. Tiba-tiba rolling, produsernya semuanya orang Kristen. Ketika saya dikasih jam tayang yang nggak cocok, tema yang nggak cocok, temanya cocok, bintang tamunya nggak cocok, saya nggak mau. Karena saya mau lagi, ini mulai minggu kemarin sudah rutin lagi di hitam putih. Saya akan tempel terus karena Deddy Corbuzier itu orangnya pintar, open minded, banyak baca, banyak itu. Dan dia mengakui kebenaran-kebenaran Islam, sudah mulai ragu dengan agamanya, mudah-mudahan nanti masuk Islam. Dan apalagi ini sedang mendekati Jessica ini, kalau bisa nanti bisa itu. Cika itu bisa itu. Cika itu semuanya. Dan halo Cika. Itu makanya karena pernah beberapa kali saya sengaja dikasih temanya cocok, tapi saya tanya bintang tamunya siapa, pakai rok mini, masya Allah itu. Lah saya ya jadi sih enak, blockingnya enak. Lah saya kan harus di depannya ditonton banyak orang. Iman sih kuat, tapi imronnya kan dia ini saja. Udah yang aman-aman. Udah itu aja saya kembalikan. Ini saya kalau ada dialog, mungkin dari sini ada pertanyaan, tidak ada, baik. Sini ada pertanyaan, mungkin tidak ada, baik. Yang di atas mungkin ada pertanyaan, tidak ada, baik. Saya nanti terus pamit ya, karena saya masih ada satu acara lagi, saya ada pertemuan, ada meeting juga. Dan masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada, sudah. Kalau nggak ada ya sudah. Gimana saya di jadwal rutin barang 2-3 bulan sekali gitu, setuju nggak? Wani piro? Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga semuanya kami